Terima kasih pemirsa Rahmat TV masih setia menyaksikan program Bincang Sepekan, tentunya masih bersama saya Yudin dan kedua narsum saya mengenai plus minus belajar daring. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa orang tua tidak siap, guru tidak siap, siswa tidak siap, dan tadi di segmen pertama Pak Seni mengatakan mau tidak mau kita harus daring saat ini. Artinya ini tidak efektif dong Pak. Ya, oke. Jadi ini kan pandemi, jadi semua kita dipaksa untuk melakukan apapun ya, work from home pun juga kita lakukan. Namanya manusia itu selalu diberi akal lah yang cukup untuk bisa keluar dari suatu permasalahan. Kalau saya merunut, memang orang tua tidak bisa dikasih beban berlebih. Kenapa? Sebenarnya kalau mau orang tua ini dia yang harus terdidik dari dulu. Waktu dulu sekolah, kalau dia terdidik menghadapi apapun dia sudah siap. Tapi kan kita sudah berlalu masa itu. Sekarang kita menghadapi anaknya, siswa kita ini. Nah, siswa ini harus terdidik. Kalau hanya mau belajar kayak di YouTube, itu dia hanya punya pengetahuan, tapi pendidikannya kurang. Sosial media itu nilai pendidikannya lemah. Nah, tadi kalau ada guru yang memberi tenggat waktu, itu mungkin ada nilai pendidikan disiplin yang harus diterapkan agar siswa kita ini meskipun belajarnya di rumah, online, dia tetap muncul nilai-nilai kedisiplinan. Nah, hanya memang perlu kreativitas karena ada kendala teknologi yang mungkin tidak bisa diterapkan di keseluruhan siswa kita. Oleh karena itu, itulah tadi saya katakan guru punya perlu dilatih untuk bisa mendidik siswa di era pandemi. Kalau hanya mengajar, saya kira YouTube itu jauh lebih hebat. Lu sudah sangat banyak. Kita saja di kampus menciptakan aplikasi atau membuat media pembelajaran, share ke online. Semua orang bisa akses. Nah, jadi kalau yang namanya pengetahuan, keterampilan, saya kira belajar online itu bisa. Nah, sekarang bagaimana mendidik generasi kita ini secara online? Tentu caranya adalah harusnya memang bagus tadi itu ada grup antara orang tua, harusnya dengan guru. Sehingga untuk pendidikannya, pesan guru ini ke orang tua bahwa Bapak Ibu, saya membuat ini untuk mendidik anak kita. Tolong dipantau di sana. Misalnya contoh, katakanlah pelajaran praktek. Kalau yang pengetahuan kan gampang dibacakan, nonton selesai. Tapi yang dipraktekkan, praktek sesuatu, membuat karya. Tolong dipantau anak kita di rumah. Kan guru tidak bisa memantau secara keseluruhan. Misalnya dalam satu kelas ada 30, sulit untuk dipantau satu persatu oleh satu guru terhadap kreativitas murid ini, dan itu adalah pendidikan kedisiplinan misalnya. Oleh karena itu bayangkan Bu ya, kalau misalnya berapa mata pelajaran? 12 mata pelajaran, semua kasih tugas yang harus dipraktekkan. Nah itu kan tidak bisa dipantau. Oleh karena itu harus ada komunikasi dengan orang tua bahwa pantau tugas ini untuk mendisiplinkan anaknya. Karena kalau itu tidak ada, sulit kita mendapat nilai untuk aspek afektif. Kalau psikomotoriknya mungkin ya bisalah dinilai nanti dengan hasil karyanya, kognitifnya bisa dinilai dengan ujiannya, tetapi sikapnya ini yang harus diantisipasi. Diciptakan sistemnya oleh guru, dipantau oleh orang tua. Kalau di sekolah kan guru dan kepala sekolah bisa memantau, tapi ini tidak ada. Jadi orang tua yang bisa memantau, apalagi ini mereka bersama terus di rumah. Jadi bisa karakter anaknya itu betul-betul bisa dipantau, dan itu sebenarnya kita bisa jadikan sebagai hal yang positif. Bahwa kedekatan orang tua dan muridnya ini bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, komunikasi orang tua dan guru yang selama ini jarang terjadi, sekarang bisa lebih intens. Nah, tinggal itu tadi, kalau misalnya ada kendala teknologi Bu ya, katakanlah beli HP cuma satu, ya
ajarilah mereka download aplikasi yang bisa 2 nomor atau 3 nomor dipakai daripada beli HP banyak, anaknya misalnya 4 ya. Nah itu kendalanya itu yang memiliki anak lebih dari satu kan, ya yang bersamaan itu luar biasa juga keluhan. Ya. Sebenarnya anaknya berapa? Saya 2, alhamdulillah masih bisa teratasi sekarang gitu. Jadi yang paling ini juga yang krusial ini yang orang tua rasakan itu, yang terutama ibu bekerja ya. Walaupun sekarang itu work from home, tetapi masih ada sebagian ibu yang tidak work from home, yang betul-betul memang harus keluar dari rumah. Nah itu masalah yang menjadi momok menakutkan buat ibu-ibu. Kenapa? Karena yang tadinya mungkin dia dengan tenang sekolah itu ibaratnya bisa menjadi titipan tempat penitipan anaknya saat mereka bekerja. Nah saat ini harus meninggalkan anak dengan perasaan yang was-was. Kemudian ketika diserahkan handphone kepada anak-anak untuk dengan alasan mengerjakan tugas, tidak ada yang mengawasi. Jadi bukannya belajar malah main game. Begitu. Itu yang tapi saya rasa ya ini kan mau tidak mau harus dijalani. Jadi ya memang itu tantangannya sebenarnya, memberi akses anak untuk main HP. Kalau sebelum pandemi ini kan ada aturan, Google itu tidak boleh ada akun umur 13 tahun. Ya, dibatasi di situ. Nah, kalau anak-anak SD kan sudah oleh karena itu akunnya HP-nya milik orang tua. Ya, betul. Ya, nah ini harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa jangan sampai kita ingin mengajar anak kita online, ternyata dia belajar lebih banyak hal yang negatif di internet, dan itu bahaya sekali. Saya menemukan di status Facebook anak-anak itu yang betul-betul punya kuota, kan harus belajar online, orang tuanya wajib belikan kuota. Ternyata kuotanya dipakai untuk yang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana kita bisa juga mendidik orang tua agar tahu cara memantau perilaku anaknya di internet, di sosial media, di dunia maya. Kalau Bu Elvanti selama memantau anaknya ini seperti apa perilaku dari anaknya? Saya termasuk ini ya. Mungkin karena saya juga dosen pendidik, jadi saya tahu betul apa yang harus saya lakukan. Dan saya memilih untuk mengurangi aktivitas selama pandemi dibanding, karena itu lebih penting ya kita monitor anak-anak dibanding pekerjaan kita ya. Mungkin apalagi saya selama suami masih bisa bekerja, yang tadinya kita ikut bekerja ya tidak masalah. Saya rasa seorang ibu mengurangi aktivitas demi perkembangan anak, karena biar bagaimana pendidikan karakter tidak boleh diabaikan ya. Itu. Jadi manfaat menjadi orang tua dan guru sekaligus sangat bermanfaat. Saya bersyukur sekali karena berarti saya bisa mengakses semua kan, bisa tahu, bisa rasakan bagaimana ketika saya menjadi orang tua. Jadi makanya saya tuh kebanyakan gini ya, guru itu bisa dikatakan magnet. Kenapa? Karena ketika kita ingin kelas kita menyenangkan, ingin bagaimana siswa kita ingin kelas kita itu dirindukan begitu ya. Ya tentu kita sendiri sebagai guru atau pendidik itu bagaimana membangun suasana atau membuat kelas itu menjadi efektif begitu. Anak-anak merasa nyaman belajar, menyenangkan begitu ya. Jadi karena saya bisa memposisikan diri bahwa ketika saya menerima keluhan dari anak saya, ibu gurunya begini ya, saya ini jadi introspeksi diri. Oh ternyata kalau siswa itu seperti ini, gurunya harus peka, harus apa gitu. Jadi ya alhamdulillah saya bisa. Harusnya juga keluhan itu bisa diketahui oleh guru yang lain gitu, sehingga bisa introspeksi. Oh ternyata ketika saya mengajar online seperti ini ada kesan yang positif, ada juga kesan yang negatif ditangkap oleh siswanya. Jadi dia bisa upgrade. Oh, nanti pelajar berikutnya itu saya bisa lebih baik gitu. Iya, pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan break sejenak setelah pesan-pesan yang satu.